Teman-teman udah sadar belum kalau zaman sekarang itu sudah harus mengurangi minuman-minuman kemasan dan minuman-minuman manis? Karena meskipun simple, enak, dan bisa dibawa kemana-mana, minuman manis juga tentunya memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan. Apabila dikonsumsi berlebihan, minuman manis akan membawa dampak yang sangat besar. Contohnya seperti diabetes dan penyakit-penyakit lainnya. Dan kalian juga harus bisa memperhatikan bahwa setiap hari itu kita harus mengontrol gula yang akan dikonsumsi kita. Usahakan cukup dan jangan berlebihan. Maka dari itu, sebagai manusia-manusia yang sehat, kalian juga harus bijak dalam mengontrol kadar gula setiap hari dan juga mengimbangi kesehatan tubuh kalian dengan cara berolahraga dan minum minuman yang sehat serta makanan-makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Gak cuma hal itu loh, kalian juga harus bisa memperhatikan kebersihan lingkungan. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya dan kerja bakti. Karena kalau lingkungan kalian tidak bersih, maka itu akan berdampak buruk juga bagi kehidupan kalian. Jadi, ayo berubah menjadi manusia sehat agar bisa menjadi kuat. Yuk teman-teman, simak baik-baik video podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nabila Kanzanugroho dari kelas 9D sebagai host. Nah, pada pagi ini nih, kami akan berbincang tentang bagaimana sih cara mengurangi minuman kemasan yang sangat-sangat manis. Dan saya kali ini ditemani oleh salah satu narasumber kita yang bernama Amira Prabadingrum dari absen 18. Senang sekali bisa berbincang dengan Amira Prabadingrum ini ya. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Kira-kira nih, gimana sih cara untuk kita menghindari minuman kemasan manis? Karena banyak banget nih orang-orang yang masih menganggap sepele tentang minuman manis kemasan. Betul sekali Nabila Kanza, minuman manis kemasan memang praktis dan memiliki rasa yang enak. Tapi di balik itu ada kandungan gula yang cukup tinggi. Gula berlebihan meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan kerusakan gigi. Minuman ini juga sering mengandung bahan pengawet dan pewarna buatan yang jika dikonsumsi terlalu sering bisa berdampak buruk bagi tubuh. Wah, ternyata dampaknya cukup banyak dan cukup serius ya. Saya rasa itu banyak orang yang mungkin belum paham kalau ternyata satu botol saja itu bisa membawa kita ke dampak yang buruk. Benar sekali, bahkan seringkali kadar gula jauh di atas kebutuhan sehari kita. Menurut WHO, asupan gula harian kita sebaiknya tidak lebih dari 10% dari total kalori per hari atau sekitar 50 gram. Nah, sedangkan satu botol minuman kemasan biasanya mengandung sekitar 30-40 gram gula. Itu hampir memenuhi kebutuhan gula harian kita dalam satu kali minum saja. Selain dampaknya nih terhadap kesehatan, bagaimana sih dampak minuman kemasan pada lingkungan sekitar? Dampak lingkungan juga sangat signifikan. Minuman manis kemasan biasanya menggunakan botol atau kaleng plastik yang sulit terurai. Plastik ini akan menjadi sampah yang butuh ratusan tahun untuk terurai. Jadi selain berdampak pada kesehatan, konsumsi minuman kemasan ini juga memperparah pencemaran lingkungan. Jadi kita tidak hanya menjaga kesehatan kita saja ya teman-teman, tapi kita juga membantu menjaga kelestarian lingkungan jika mengurangi minuman kemasan. Kalau begitu kira-kira apa saja sih langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi konsumsi minuman manis? Ada beberapa tips yang perlu dicoba Nabila Kanza. Pertama, bawa botol minum sendiri saat berpergian. Ini sederhana tapi efektif. Kita bisa mengisi botol tersebut dengan air atau minuman sehat lainnya di rumah. Kedua, gantilah dengan minuman sehat buatan sendiri seperti infus water
dan atau jus buah asli tanpa gula. Ketiga, jika memang suka minuman manis, mengurangi konsumsi secara bertahap. Misalnya, kalau biasanya minum 2 botol, biasanya mulai dikurangi menjadi 1, lalu beralih ke air putih. Wah, tipsnya bagus sekali ya dia, sederhana tapi mudah dilakukan. Saya juga tertarik nih untuk mencoba infused water. Bisa lebih sehat dan kita juga bisa memilih rasa sesuai selera kita. Terkadang kan dia memulai perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat itu tentunya tidak mudah nih. Adakah cara untuk menjaga konsistensi agar tetap mengurangi minuman manis? 7. Memang butuh usaha untuk konsisten. Salah satu caranya dengan melibatkan orang di sekitar kita seperti keluarga atau teman. Bisa juga kita memasang reminder atau target kecil seperti minum air putih lebih banyak dari minuman manis hari ini. Dan itu bisa juga memberi penghargaan untuk diri sendiri setelah mencapai target. Dengan begitu kita akan mulai lebih termotivasi. Wah, keren sekali. Jadi kuncinya adalah melibatkan orang yang membuatnya target kecil kita itu bisa dicapai secara pelan-pelan ya. Betul sekali, perubahan kecil ini jika dilakukan terus-menerus akan membawa dampak besar pada kesehatan kita. Tunggu dulu, sebelum Baik video ya, ditutup, terima aku kasih mau nih ngasih video udah tentang edukasi meluangkan diabetes waktu nih. untuk Disimak bincang-bincang baik-baik ya sebentar dengan teman-teman. kita. Terima kasih juga untuk tips dan informasi yang sangat bermanfaat. Semoga setelah mendengarkan podcast ini, kita semua bisa mengurangi konsumsi minuman manis, kemasan demi kesehatan kita sendiri dan untuk menjaga lingkungan juga. Sama-sama Nabila Kanza, semoga bermanfaat dan bisa menjadi langkah awal bagi teman-teman semua untuk hidup lebih sehat. Oke, itu dia pembicaraan kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Cetek, cerita tentang kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap jaga kesehatan kalian. Kasus diabetes pada anak semakin mengkhawatirkan. Bagaimana tidak? Data Ikatan Dokter Anak Indonesia mengungkap diabetes mellitus pada anak. Kasus diabetes pada anak meningkat 70 kali lipat di tahun 2023. Diabetes atau bisa juga disebut dengan kencing manis adalah suatu kondisi di mana tubuh tidak dapat memproduksi insulin secara efektif yang menyebabkan glukosa menumpuk dalam darah. Nah, berapa sih nilai normal gula darah itu? Yang pertama ada 70-110 mg per desiliter untuk gula darah puasa, sedangkan untuk gula darah sewaktu itu ada kurang dari 120 mg per desiliter. Di Indonesia, jumlah penderita diabetes mellitus diperkirakan mencapai 10,7 juta orang, menjadikannya salah satu negara dengan peringkat kelima jumlah kasus diabetes mellitus tertinggi di dunia. Kemudian apa aja sih gejala diabetes mellitus itu? Yang pertama yaitu sering merasa haus. Yang kedua ada sering merasa lapar. Yang ketiga ada sering buang air kecil. Yang terakhir, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Nah, di sini perawat memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan diabetes mellitus melalui edukasi atau dukungan kepada masyarakat serta pasien. Nah, apa aja sih cara pencegahannya itu? Yang pertama, edukasi kesehatan. Di sini, perawat harus memberikan informasi penting kepada masyarakat serta pasien tentang pengertian, gejala, bahaya diabetes, serta cara pencegahan. Yang kedua, promosi gaya hidup sehat. Dengan mengedukasi pasien serta masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat, aktivitas fisik, serta pengelolaan stres. Nah, yang terakhir, dengan pemeriksaan rutin. Dengan mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur untuk deteksi dini. Untuk pencegahannya bisa dimulai dari diri sendiri, seperti dengan olahraga secara teratur, dengan tidak merokok, serta memperbanyak mengonsumsi air putih. Ingatlah, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Mari kita jaga kesehatan kita bersama. Saya Livia. Oke teman-teman, video cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kalian. Sampai jumpa.